Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Septiani Aulia akan menjelaskan mengenai hipotesis masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara. Kebudayaan ini sampai ke Nusantara selama 15 abad Masehi, terhitung sejak 1 abad Masehi sampai menjelang akhir abad ke-15 Masehi, memiliki sumber sejarah yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri atau sumber asing. Baiklah, berikut ini hipotesis masuknya Hindu di Nusantara. Yang pertama yaitu hipotesis Brahmana, di mana hipotesis ini dikemukakan oleh Jesse Van Leer yang menyatakan bahwa kaum pendetalah yang menjadi penyebar agama Hindu di Nusantara. Penyebaran agama Hindu di Nusantara dilakukan oleh kaum Brahmana sebab mereka menguasai ajaran keagamaan. Teori ini paling mudah diterima oleh akal sehat karena agama Hindu itu sendiri, maksudnya agama milik kaum Brahmana sehingga merekalah yang paling tahu dan paham mengenai ajaran agama Hindu. Urusan keagamaan merupakan monopoli kaum Brahmana. Mereka yang paling tahu apapun yang ada di kitab Weda seperti bahasa Sanskerta dengan huruf Pallava. Namun, hipotesis ini memiliki kelemahannya. Menurut ajaran Hindu kuno, seorang Brahmana dilarang untuk menyeberangi lautan. Apabila ia melakukan hal tersebut, maka ia akan kehilangan hak atas kastanya. Hipotesis kesatria dikemukakan oleh V.D.K. Box dan N.J. Krom yang menyatakan bahwa di India pada saat itu terjadi perang yang sangat besar. Kaum kesatria yang kalah di India kemudian banyak melarikan diri ke luar India untuk mencari wilayah yang aman. Salah satunya yaitu di Kepulauan Nusantara. Di Kepulauan Nusantara mereka mendirikan kerajaan-kerajaan baru di Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya nama raja di Nusantara yang bernuansa India seperti Mulawarman dan lain-lain. Adapun kelemahan dari hipotesis ini yaitu tidak mungkin kesatria yang kalah dalam perang mendapatkan tempat yang mulia sebagai raja di Nusantara, karena pada saat itu yang menjadi pemimpin ialah yang memiliki kemampuan yang lebih daripada yang lain. Selanjutnya yaitu hipotesis Waisa. Hipotesis Waisa dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh orang India berkasta Waisa atau golongan pedagang. Faktor yang memperkuat teori ini yaitu faktor ekonomi menjadi momok sangat penting pada saat itu, dan perdagangan merupakan salah satu bentuk kegiatan perekonomian. Ditambah lagi dengan Nusantara menjadi tempat persinggahan para pedagang baik itu dari Cina ke India maupun sebaliknya. Namun kekurangan dari hipotesis ini yaitu tidak terlalu berdampak besar karena para pedagang hanya berasal dari kasta ketiga atau kasta yang rendah. Selanjutnya, hipotesis Sudra. Hipotesis Sudra dikemukakan oleh Van Weber yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang berkasta Sudra. Faktor yang mendukung teori ini adanya keinginan mereka untuk kehidupan yang layak jika mereka keluar dari India, sehingga mereka meninggalkan daerahnya untuk pergi ke daerah lain. Dari sinilah mereka melakukan penyebaran agama Hindu. Namun, ada pula kelemahan dari teori ini, di mana golongan Sudra tidak mengetahui seluk-beluk mengenai ajaran agama Hindu, karena mereka tidak tahu membaca kitab suci Weda. Hipotesis terakhir yaitu hipotesis arus balik. Hipotesis arus balik dikemukakan oleh V.D.K. Box yang menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu dilakukan oleh orang Indonesia itu sendiri, yaitu keluarga kerajaan atau para cendekiawan kerajaan yang ingin mendapat pendidikan di India. Di India, mereka akan diajarkan oleh kaum Brahmana mengenai kebudayaan di India. Sehingga ketika mereka balik lagi ke Indonesia, mereka langsung menyebarkan kebudayaan India termasuk agama Hindu di Indonesia. Teori ini merupakan teori yang paling mungkin terjadi, karena bangsa Indonesia itu sendiri yang aktif dalam penyebaran agama Hindu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.